akan mempresentasikan materi tentang sumber ilmu pengetahuan yang beranggotakan dengan Robertus Lekison, NPM 16, Antonius Wungu, NPM 20, saya sendiri Fitri Maulidia, NPM 31, dan yang terakhir Orni Kanuaramburu, NPM 62. Nah, baik, langsung saja kita ke materi poin pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Next slide. Di poin pertama yaitu definisi dari sumber ilmu pengetahuan. Next slide. Baik, sebelum kita ke sumber ilmu pengetahuannya, kita ke arti dari pengetahuannya dulu nih. Apa sih arti pengetahuan itu? Jadi pengetahuan itu merupakan berbagai gejala yang ditemui dan juga diperoleh manusia melalui pengamatan akal. Nah, pengetahuan itu muncul ketika seseorang menggunakan akal budinya untuk mengenali benda ataupun kejadian tertentu yang belum pernah dia lihat atau dia rasakan sebelumnya. Misalnya nih, ketika ada seseorang mencicipi masakan yang baru dikenal sama dia. Maka dengan begitu setelah dia mencicipi makanan tersebut, dia akan mendapatkan pengetahuan baru tentang bentuk, rasa, maupun aroma dari masakan tersebut. Sekarang kita ke arti dari sumbernya. Sumber itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah asal. Sebagai contoh, sumber mata air berarti asal dari air yang berada di mata air itu. Dengan demikian, kalau sumber ilmu pengetahuan berarti asal dari ilmu pengetahuan yang diperoleh manusia. Next. Next slide. Nah, selanjutnya kita ke poin B, yaitu aliran-aliran filsafat. Ada yang namanya rasionalisme. Apa sih rasionalisme itu? Jadi, rasionalisme itu adalah paham filsafat yang mengatakan bahwa akal, reason, adalah alat terpenting untuk memperoleh pengetahuan dan juga mengetes pengetahuan itu sendiri. Jika empirisme yang akan dijelaskan oleh teman saya, mengatakan bahwa pengetahuan itu diperoleh dengan alam mengalami objek empiris, maka beda halnya dengan rasionalisme yang mengajarkan ke kita bahwa pengetahuan itu diperoleh dengan cara berpikir. Nah, alat dalam berpikir itu ya menggunakan kaidah-kaidah logis atau kaidah-kaidah logika. Baik, sekian penjelasan dari poin materi saya. Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya akan melanjutkan di poin kedua, yaitu empirisme. Secara epistemologi, istilah empirisme berasal dari kata Yunani yaitu empiria, yang artinya pengalaman. Tokoh-tokohnya yaitu Thomas Hobbes, John Locke, Berkeley, dan yang terpenting adalah David Hume. Berbeda dengan rasionalisme yang memberikan kedudukan bagi rasio sebagai sumber pengetahuan, empirisme memilih pengalaman sebagai sumber utama pengenalan, baik pengalaman lahiriah maupun pengalaman batiniah. Jadi yang terpenting itu pengalaman seperti begitu. Untuk itu nanti poin berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, jadi baik, saya akan melanjutkan poin yang ketiga, yaitu positisme. Positisme berasal dari kata positif. Kata positif sama artinya dengan kata faktual, yaitu apa yang berdasarkan fakta-fakta. Jika kita tidak melihat sudut pandang dari aliran positisme, dapat kita ketahui bahwa pengetahuan kita tidak pernah boleh melebihi fakta-fakta. Filsafat positisme adalah aliran filsafat yang berpangkat dari fakta positif yang di luar fakta atau kenyataan yang dikesampingkan dalam pembicaraan filsafat dan ilmu pengetahuan. Oke, next. Poin yang berikutnya.
Oke, poin yang berikutnya itu ada idealisme. Idealisme berasal dari kata ide. Ide yang berasal dari yang berarti dalam jiwa, dan isme yang berarti paham atau pemikiran. Sehingga idealisme adalah ajarkan bahwa hakikat dan fisik dapat dipahami atau might dalam spirit atau roh. Oke, berikutnya akan dilanjutkan sama teman saya. Poin yang berikutnya, Silakan Robertus melanjutkan poin berikutnya. Sorry untuk selanjutnya. poin berikutnya. Sabar. Ada kesalahan di sini. Salah. Buka itu. Sampai presentasi. Jangan. Sekarang saya nih. Saya tidak bisa geser. Kan di error nih. Terima kasih untuk poin selanjutnya. Mohon maaf ya. Tadi agak gangguan sedikit. Hubungan antara filsafat, agama, dan budaya. A. Hubungan filsafat dengan kebudayaan. Pada pokoknya,
kebudayaan adalah semua ciptaan manusia yang berlangsung dalam kehidupan. Pendidikan dan kehidupan adalah suatu hubungan antara proses dengan isi. Aspek lain dari fungsi pendidikan adalah mengolah kebudayaan itu menjadi sikap, mental, tingkah laku, bahkan menjadi kepribadian anak didik. Wujud kebudayaan dan unsur-unsurnya. Menurut Profesor Dr. Koncrang Ningrat, wujud kebudayaan itu dapat diklasifikasikan dalam 3 macam. Yang pertama, wujud kebudayaan sebagai kompleks ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya. Wujud pertama adalah ideal kebudayaan yang sifatnya abstrak, tak dapat diraba dan difoto, layaknya dalam pikiran manusia. Sekarang kebudayaan ideal itu banyak tersimpan di arsip-arsip kartu komputer, pita komputer, dan sebagainya. Yang kedua, wujud kebudayaan sebagai kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Wujud kedua ini adalah yang disebut sistem sosial atau social system, yaitu mengenai tindakan berpola manusia itu sendiri, yang berintegrasi satu sama lainnya dari waktu ke waktu yang selalu menurut pola tertentu. Yang ketiga, wujud kebudayaan sebagai wujud hasil karya manusia. Wujud ketiga ini adalah yang disebut kebudayaan fisik, yaitu seluruh fisik hasil karya manusia dalam masyarakat sifatnya sangat konkret, berupa benda-benda yang bisa diraba, difoto, dan dilihat. Dan 3 wujud tersebut tidak saling lepas satu sama lainnya dalam masyarakat. Selanjutnya, unsur-unsur kebudayaan. Profesor M.M. Jojo Digono menyatakan bahwa kebudayaan atau budaya adalah daya dari budi yang berupa cipta, karsa, dan rasa. Sehingga unsur-unsurnya dalamnya 3 aspek tersebut. Yang pertama, cipta. Cipta merupakan kerindungan manusia untuk mengetahui rahasia, segala rahasia yang ada pada pengalamannya, yang meliputi pengalaman lahir dan batin. Hasil cipta berupa ilmu pengetahuan. Yang kedua, karsa. Karsa ialah kerinduan manusia untuk menginsafi tentang hal sangkan parang dari manusia sebelum lahir sangkan dan kemana manusia sudah mati paran. Hasilnya berupa norma-norma, keagamaan, kepercayaan, timbulnya bermacam-macam agama karena kesimpulan manusia berbeda-beda pula. Yang ketiga, rasa. Itu kerinduan manusia akan keindahan, sehingga menimbulkan dorongan untuk menikmati keindahannya. Manusia merindukan keindahan dan menolak keburukan atau kejahatan. Buah perkembangan rasa ini menjelma dari norma yang kemudian menghasilkan bermacam-macam kesenian. Yang ke-B, hubungan filsafat dan agama. Agama adalah lingkaran metafisik yang begitu mendalam, yang mana itu berpusat pada Tuhan. Kita tidak bisa menolak hal yang metafisik dalam agama. Menghilangkan hal yang metafisik tersebut menjadikan agama sebagai fantasi dan khayalan. Filsafat agama membuat kolaborasi akan metafisika, epistemologi, dan etika dalam menilai suatu agama secara filosofis. Baik, Sekian sekian dari kelompok kami. Untuk sesi selanjutnya akan kami buka sesi pertanyaan untuk teman-teman yang ingin bertanya atau mungkin mau menambahkan, kami persilahkan. Terima kasih.
Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, Mbak Merdiani, silahkan. Ingin bertanya apa? Terima kasih. Pertanyaan saya, apa sih manfaat dan peran filsafat dalam kebudayaan, dalam kehidupan manusia, baik itu secara pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat? Terima kasih. Mohon maaf, bisa diulangi pelan-pelan. Apa manfaat dan peran filsafat dalam kebudayaan, dalam kehidupan manusia? Dalam kehidupan Manusia, baik secara pribadi maupun bermasyarakat. Terima kasih. Slide 8. Baik, pertanyaan akan kami tampung dulu. Berikutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Saya mau bertanya. Baik, silahkan. Oke, jelaskan seperti apa hubungan antara filsafat dan agama, serta memberikan contohnya. Terima kasih. Mohon maaf, bisa pertanyaan diulang? Soalnya suaranya putus-putus. Jelaskan seperti apa hubungan antara filsafat dan agama, serta memberikan contohnya. Saya kasih jawab. Untuk yang pertanyaan terakhir, siapa yang ingin bertanya? Kami persilahkan. Silakan Mbak Hani, bertanya apa? Ya, saya ingin bertanya, sebutkan contoh unsur-unsur dari kebudayaan dari 3 itu. Cipta, karsa, dan rasa. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk para penanya. Kami mohon izin jeda waktu sebentar untuk berdiskusi. Nah, jika ada teman-teman lainnya nih yang ingin menanggapi pertanyaan dari para penanya, boleh banget kami persilahkan.
Oke, jadi baik teman-teman, saya akan menjawab pertanyaan dari Julius Bengongara. Yang soalnya jelaskan hubungan antara filsafat dan agama dan contohnya. Dalam pemikiran Ibnu Rushd, beliau meyakinkan bahwa antara filsafat dan agama merupakan hal yang saling berkaitan. Filsafat sendiri berusaha untuk mengungkapkan suatu kebenaran, demikian dengan agama, yaitu berusaha untuk mengungkapkan suatu kebenaran sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan atau saling berkaitan. Seperti bagaimana Julius Bengongara? Terima kasih. Sudah cukup jawabannya. Oke, terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Merdiani, moderator. Iya, silakan dijawab. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Merdiani. Pertanyaannya tadi, apa manfaat filsafat bagi di dalam kehidupan dan untuk pribadi? Saya akan menjawab manfaat pribadi. Manfaat filsafat dalam kehidupan yaitu untuk mengasah pola pikir seseorang untuk berpikir secara kritis, di mana seseorang itu memiliki keistimewaan tersendiri, yaitu idealisme seperti begitu. Untuk itu yang Mbak Merdiani yang bertanya apakah dari jawaban sudah puas atau masih kurang. Terima kasih. Dalam kebudayaan saya bilang tadi. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Hani. Contoh dari sebentar, pertanyaannya hilang. Contoh unsur-unsur dari kebudayaan, dari cipta, karsa, dan juga rasa. Baik, kalau cipta itu contohnya kemampuan dalam pikiran untuk mengadakan suatu hal yang baru, itu kan artinya. Cipta juga bermakna angan-angan yang berdaya kreatif. Sedangkan rasa berkenaan dengan pendapat, tanggapan hati mengenai sesuatu hal. Yang terakhir karsa, daya ataupun kekuatan dari jiwa yang menjadi dorongan bagi makhluk hidup dalam berbuat. Jawaban yang lain, cipta itu misalnya berupa ide dan juga gagasan. Kalau rasa misalnya berupa adat istiadat, sedangkan karsa misalnya berupa pengembangan teknologi. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mungkin ada yang menambahkan atau apakah sudah jelas, Mbak Hani? Oke, baik. Terima kasih.
Karena jawaban dari Antonius sungguh kurang tepat, apakah mungkin ada teman-teman lain yang ingin menambahkan pertanyaan dari Mbak Merdiani, yaitu apa manfaat dan peran filsafat dalam kebudayaan, dalam kehidupan manusia, baik secara pribadi maupun bermasyarakat? Baik, mungkin saya akan membantu menjawab. Manfaatnya itu filsafat membantu kita memahami bahwa sesuatu tidak selalu tampak seperti apa adanya. Filsafat membantu kita mengerti tentang diri kita sendiri dan juga dunia kita. Karena filsafat mengajarkan bagaimana kita bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan mendasar, filsafat membuat kita lebih kritis. Nah, kalau dalam budaya nih, membantu budaya untuk peran filsafat bagi budaya tidak lain yaitu untuk membantu budaya untuk merenungkan kembali nilai-nilai yang ada, melihat secara jeli, dan juga menemukan nilai yang benar-benar otentik dari suatu budaya yang dihidupi. Sekian jawaban dari saya, mungkin masih kurang jelas Mbak Merdiani. Ya, sudah jelas. Terima kasih. Saya mau menambahkan manfaat filsafat untuk secara pribadi dan di masyarakat. Untuk belajar filsafat itu membuat kita untuk memahami apa sesuatu yang tidak selalu tampak seperti apa adanya. Filsafat itu membantu kita mengerti tentang diri kita sendiri dan dunia kita. Karena filsafat mengajarkan bahwa kita bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan yang mendasar. Yang pada umumnya filsafat itu membuat kita lebih kritis. Filsafat mengajarkan pada kita bahwa apa yang mungkin kita terima begitu saja ternyata salah atau menyesatkan, atau hanya merupakan sebagian dari kebenaran. Filsafat itu mampu mengembangkan kemampuan kita lebih dalam, membuat nalar kita lebih jelas, sehingga dapat bermanfaat di manapun kita berada. Kita dapat menyelesaikan sebuah permasalahan yang kita hadapi dengan pikiran kritis kita. Dengan filsafat kita bisa membedakan argumen yang baik dan yang buruk. Dengan filsafat kita di masyarakat kita menyampaikan pendapat yang lisan tertulis secara jelas. Jadi filsafat itu mampu memberikan pandangan orang yang lebih modern dan maju dengan kemampuan kritis, kemampuan berpikir secara jernih, menalar secara logis, dan mengajukan dan menilai argumen, menolak asumsi yang diterima begitu saja, dan pencarian akan prinsip-prinsip pemikiran dan tindakan yang koheren. Semua itu merupakan manfaat dari ilmu filsafat. Baik, sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Dan dari penjelasan materi yang telah kami paparkan, dapat kami tarik kesimpulan bahwa sumber ilmu pengetahuan adalah asal dari ilmu pengetahuan yang diperoleh manusia. Nah, terdapat 4 aliran filsafat, yaitu aliran empirisme, rasionalisme, positivisme, serta idealisme. Kalau aliran empirisme lebih memandang bahwa pengetahuan ini bukanlah ada pada kita, akan tetapi ada di luar pada diri kita. Sedangkan aliran rasionalisme memandang bahwa akal pikiran atau rasio adalah sebagai dasar pengetahuan manusia. Aliran positivisme memandang bahwa pengetahuan ini lebih memberi tekanan pada fakta, kepada bukti-bukti yang konkret ke sesuatu yang diverifikasi. Sedangkan aliran idealisme memandang bahwa dunia ide dan juga gagasan merupakan hakikat dari realitas yang mana pengetahuan dibentuk berdasarkan ide-ide abstrak dan mengedepankan akal, pikiran, dan juga moral. Yang terakhir, filsafat dalam menemukan kebenaran bersandarkan kepada rasio, sedangkan agama menyandarkan kepada wahyu.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun ucapan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Have a nice day for today, and thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.